ada orang masih merasa kurang nyaman, gelisah, dan khawatir bila diwafatkan di saat itu dia merenung, ini sudah fitrah menunjukkan ada kekurangan bekal yang ada dalam jiwanya. Dan merasakan ada bekal yang kurang untuk dibawa pulang. Yang paling mencengangkan dan paling irasional, sudah tahu bekalnya kurang, sudah tahu yang kemarin itu masih banyak kurangnya, kok sisa yang diberikan masih main-main juga, kok sisa waktu yang diberikan masih belum serius juga. Jadi kalau sampai Jumat ini, sampai detik ini belum mampu merubah kita untuk dekat dengan Allah, Anda butuh berapa Jumat lagi? Anda butuh berapa tahun baru lagi? Apa masih senang hanya dengan urusan dunia Anda rayakan, sementara besok kita berpulang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingat akhirat bukan meninggalkan dunia, tapi ingat akhirat mengarahkan anugerah dunia yang Allah berikan kepada kita supaya ditata menjadi kepentingan ibadah. Jadi benar kata Nabi, ya, semua umatku, kata Rasulullah, akan masuk surga kecuali yang nggak pengen. Jadi kalau ada yang mendapatkan rahmat Allah itu anugerah, tapi kalau ada yang ke neraka bukan Allah yang salah, orang ini memang pengen. Ya, itu yang berbahaya. Dan jangan sampai terucap di lisan seorang muslim yang beriman mengatakan, nanti nggak apa-apa lah saya ke neraka juga, nggak apa-apa saya bikin sekalian pesta di neraka, saya bikin itu sesuatu yang keliru. Dan mesti kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahaya sekali. Itu bahaya. Ini menandakan ada permasalahan serius dengan imannya. Karena insan beriman pasti cita-citanya surga. Ya, karena itu kalimat surga pertama dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar pada orang beriman. Iman dulu tuh disebutkan. Ya, dan dengan imannya wa 'amilus shalihat, dia buktikan dengan beramal saleh. Dan saya mohon pada Anda semuanya, tolong ingat ini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat Anda tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan kepada Allah, saya pernah ada di sini. Saya pernah ada di sini. Tolong ingatkan. Kalau antum di akhirat nanti tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan. Ya Allah, mohon ya Allah, Adi Hidayat pernah mengajar saya dan mengingatkan saya di sini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yaskhar qaumin qaum. Kata Allah, hati-hati, jangan gunakan lisanmu untuk saling mencela satu dengan yang lainnya. Jangan mencela. Kalau Anda ingin tenang, gunakan nikmat mulut itu untuk berkata yang baik-baik saja. Maka hindarkan yang tidak baik. Fokus, lihat hadis Nabi. Saya lompat sedikit. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Cara mensyukuri nikmat lisan itu, kalau ingin ditambah kenikmatannya, di antara kenikmatan di lisan itu akan berpengaruh pada ketenangan dan kenyamanan hidup. Orang yang nggak bisa menjaga lisan, maka hidupnya cenderung tidak tenang dan tidak nyaman. Fokus baik-baik. Kata Nabi, bagaimana caranya? Katakan yang baik-baik. Kalau tak mampu, pilihan keduanya diam. Tidak ada yang ketiga. Cuma dua. Saya ulang, tidak ada pilihan yang ketiga. Cuma dua. Satu, dua. Orang yang rajin tahajud akan mendapatkan 4 keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak tahajud, sekalipun sholat fardunya begitu khusyuk. Di antum sholat fardu khusyuk, bagus, tapi nggak tahajud, nggak dapat 4 keutamaan itu. Ini sudah saya bahas panjang lebar di pertemuan lalu, saya hanya sebutkan cepat saja. 1, Allah akan mengangkat karir, pekerjaan atau aktivitasnya di tempat yang terbaik. Ya deh, jadi kalau antum misalnya pengusaha atau orang karir di kantor dan sebagainya, itu akan cenderung kemudian ditolong oleh Allah, diangkat ke tempat yang terbaik. Terbaik itu tidak harus puncak yang paling tinggi, direktur tidak misalnya, tapi tempat yang bisa membuat nyaman hidup Anda, sholat bisa nyaman, bergaul juga nyaman, dan tenang kehidupannya. Mungkin level Anda nggak sampai puncak ya direktur utama, mungkin direktur 1, 2 gitu ya. Tapi Anda dijauhkan dari hal-hal yang maksiat, dijauhkan. Sholatnya enak, punya ruangan nyaman dan sebagainya. Maka ketika Rasulullah SAW mengajarkan tentang nilai kasih sayang dalam Islam, tidak hanya pada manusia, pada tumbuhan, pada hewan, maka seketika ketika mendengar kalimat itu, beliau meninggalkan majlisnya, ditemukanlah kemudian seekor anak kucing kecil di jalannya.
Begitu menemukan anak kucing kecil liar kehilangan induknya, mengeong-ngeong, saking ingin mempraktekkan nilai hadis itu diambil oleh beliau. Kemudian dibawa ke tempat beliau beristirahat. Setiap malam kedinginan, Masya Allah, diberikan tempatnya supaya dia mendapatkan kehangatan, diselimuti, lapar disuapi, persis seperti perlakuan ayah terhadap anaknya. Satu ketika dibawalah anak kucing kecil ini berjalan dan berpapasan dengan Rasulullah SAW. Ketika anak kucing ini keluar, lantas Nabi menyebutkan pada beliau, Anta Abu Hurairah, Anta Abu Hurairah, kamu bapaknya anak kucing kecil. Tetangga Anda kebakaran, Anda orang beriman, alih-alih Anda menolong, Anda tahu hadisnya, Anda sibuk memvideokannya. Tetangga Anda kebanjiran, Anda beriman, alih-alih Anda membantunya, Anda sibuk memvideokannya. Anda sibuk memotonya. Di mana iman Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah tidak sedikit di hadis Muslim, nomor hadis 5611, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada orang disebut muflis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan rajin salatnya, rajin puasanya, rajin hajinya, tapi maaf, rajin mencela orang lain, rajin menyakiti orang lain, rajin berselisih, rajin menumpahkan darah. Tukhadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Ditukar ibadahnya dengan segala keburukannya. Tersisa fa in fadiyat hasanatuhu, habis kebaikannya, tersisa keburukannya, faturiha finnar. Maka diberikan keburukan ini kepada orang tadi dan dilemparkan ke dalam neraka. Bismillah, Samillah, Al-Muwatta, kalangan Imam Malik, nomor hadis 2020, posisi paling kanan sebelah bawah. Idza quddimat ta'am, kalau makanan sudah dihidangkan, khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Ya, thumma sammillah, kemudian sebut nama Allah. Mau minum, bismillah. Mau makan, bismillah. Ya, apapun bismillah. Ketika Anda sebut nama Allah, maka setan dasim akan berkata pada kawannya, ini bukan bagian kita. Anda tidak sebut namanya, dia akan katakan, kita punya bagian dari makanan dan minuman ini. Tayyib. Tidak sedikit orang makan dan minum tidak menjadi berkah dalam kehidupannya. Ada makan sehari, sekali makan 3 piring, tapi nggak ada energi untuk ibadah. Baca Al-Quran bisa 1 jam, baca Al-Quran 10 menit sudah nyerah. Hati-hati. Dunia dikejar-kejar, menunaikan sholat fardu terlambat, padahal makannya banyak. Tapi antum dapati orang makan secukupnya, minum secukupnya, karena keberkahan ada di dalamnya, jadi energi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.